acara yang telah kita bahas. Dulu kita bahas tentang kewajiban laki-laki seorang suami, kemudian kewajiban seorang suami menafkahi istrinya. Berapa nafkah dulu yang harus diberikan? Nafkah lahir, nafkah batin. Nafkah lahir apa saja? Nafkah lahir itu sandang, pangan, papan, biologi. Sandang, pangan, papan, biologis. Terus nafkah batin. Nafkah batin ada berapa? Nafkah batin memberikan ilmu, mendidik, memberikan contoh, menyayangi, memberikan kasih sayang, memberikan cinta yang ditunjukkan oleh perilaku kita. Nah, itu nafkah batin. Batin itu yang sifatnya tidak nampak tapi terasa. Mendidik tidak nampak tapi terasa. Kasih sayang tidak nampak tapi terasa. Itu kewajiban. Kalau kewajiban suami adalah istri adalah taat. Nah, kemudian dulu sama kewajiban untuk menafkahi itu termasuk bahaim ya. Jangan dipukul sudah dulu ya, dipukul sudah ya. Jangan memukul itu sudah ya. Terus istri tidak boleh puasa, tidak boleh keluar rumah kecuali ada izin suami dulu. Sekarang halaman 58 ya. Pasal minal wajibatil qalbiyati, dari sebagian kewajiban hati. Hati ada kewajiban. Dan kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan qalb. Al-iman billah, pertama iman kepada Gusti Allah. Wa bima, dan iman kepada perkara jaa yang datang perkara adalah dari Allah. Wal iman, dan iman bi Rasulillah, kepada utusan Allah. Wa bima, dan iman kepada perkara jaa yang datang an Rasulillah, dari utusan Allah. Wa tasdiqu, dan membenarkan, tasdiq. Wa ikhlasu, dan ikhlas. Wa yakinu, dan yakin. Ini kewajiban-kewajiban hati. Membenarkan kewajiban hati, ikhlas kewajiban hati, yakin kewajiban hati. Wa huwa yang mana ini? Wa huwa yakin. Al-amal adalah amal lillahi, hanya untuk Allah, wahdahu, dan satunya Allah. Yang di bawahnya wanadu, dan selanjutnya ada nadam, nelangsa, sedih, menyesal, al-ma'asi, ketika telah melaksanakan maksiat. Tawakal dulu Allah, tawakal, dan bertawakal Allah itu kepada Allah. Wal muraqabah, dan mendekatkan diri lillahi, kepada Allah. Wa ridho, dan ridho anillahi, dari Allah. Wa husnudoni, dan berbaik sangka lillahi, kepada Allah. Wa bi khalqillahi, dan kepada makhluk-makhluk Allah. Mudah-mudahan semua terbahas. Nanti kalau tidak terbahas, jadi kasih tanda aja. Bismillahirrahmanirrahim. Minal wajibatil qalbiyati,
tapi dahsyatnya memiliki rasa yang luar biasa. Hati tidak butuh makanan dan minuman. Hati butuh perasaan. Hati itu butuh kenyamanan, butuh ketenangan, butuh kedamaian. Itu hati. Maka dalam hati ini, karena anggota tubuh yang ada dalam diri kita, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh hati. Dan hati merupakan bagian daripada pusat sentral dari tubuh kita. Dalam hadisnya, inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat sa'iru jasadi wa idza fasadat sa'iru jasadi wa hiya qalbu. Inna fil jasadi, sesungguhnya dalam jasadmu ada mudghah. Yang beda rongga tubuhnya itu seperti gumpalan darah. Ayo dibuka, belum. Doa kayak hati-hati, tiga itu ada. Ayah yang bicara kolom itu bukan kabin. Ayah bilang bahwa kabin itu hati. Tapi yang dimaksud kolom itu adalah jantung. Jantungnya. Tinggal kemana. Rara saat tingginya jantung, tingginya hati kan? Kurang buka rasa nyawa kendel teh. Tapi bagian dalam. Dan itu sifatnya keinteraksian. Ketika dibuka badan kita, dipeseklah ke dokter, udah badan. Iya. Kayak perempuan, mana sih cinta, mana sih kekuatan. Kebenci mana sih gak kayak karena ada di jerot ya. Benci, cinta, rindu, sayang, terus iman, tidak iman, mana sih tidak. Karena itu sifatnya baik, tidak kelihatan. Minar wajibatin wahya qalbu, dalam ada dalam diri manusia itu adalah sebuah darah. Apabila hatinya baik, maka baik amalnya, baik sifatnya, baik wataknya, baik keadaannya. Karena dalamnya baik. Dan apabila hatinya buruk, maka buruk ucapannya, buruk tindakannya, buruk amalnya, buruk keadaannya. Karena di dalamnya buruk. Apa itu wahya al-qalb? Maka jagalah hati, agar bagaimana hati kita ini selalu baik-baik. Ketika ada kemarahan, jangan berlanjut marah, segera diredam. Ketika ada kebencian, jangan berbenci, karena nanti akan melebar dan akan menjadi penyakit. Menyaliara macam bahasa Sunda, kamu menyaliara karena seluruh awak. Segera cepat perbaiki kebencian itu, dirubah menjadi sayang. Agar hati tenang. Karena gambaran tubuh kita yang ada bergantung kepada hati. Pancaran wajah bergantung kepada hati. Pancaran tindakan bergantung kepada namun kerana orang kaki nyali ngamakna. Oh, hati enak juga. Enak. Orang sambil bertanya ada apa? Dan mukanya kaki nyali. Jika sedih, wae ketemu ayah naon. Dan mukanya kaki nyali. Tapi hatinya sedang sedih. Ketika marah akan kelihatan di wajah karena hatinya sedang marah. Akan mengalirkan energi negatif dan positif kepada tubuh. Apa kewajiban hati? Yang pertama al-iman billah, iman kepada Allah, biwahdaniyatihi,
harus iman kepada Allah, harus iman kepada Gusti Allah dengan satunya Allah, kewahdaniyatannya Allah. Allah itu wahid, al-ahad, suci Allah. Jadi untuk meyakini satunya Allah itu tidak bisa dibilang satu kemudian kita yakin, perlu proses penggalian ilmu agar bagaimana wahidnya Allah itu nampak dalam diri kita, sehingga perlu ada contoh-contoh, perlu perbandingan agar keyakinan Allah itu nampak dalam diri kita. Biwahdaniyatihi wa bi sifatihi, dan dengan sifatnya Allah, al-uluhiyati wa salbiyati, subutiyah wa salbiyati, subutnya, salbiyahnya. Qala al-munir itu khafatil wafiyah arkanul iman arba'ah. Rukun iman daya obat dia. Ada yang rukun iman harus benar ya. Ini mah menurut Ali al-Muniri. Ayat lama pertama, ayat lama Allah wahidun la ilaha, mengetahui bahwa Allah itu satu, tidak ada duanya. Kedua, alimun la ja'lama. Rukun yang kedua, alimun, mengetahui, la ja'lama, tidak ada kebodohan, maha beserta. Alimun, maha mengetahui. Lain alimun mengetahui, maha mengetahui. La jahla, tidak ada kebodohan, maha besertanya. Allah tidak bodoh, pintar bisa, maha mengetahui segalanya. Qadirun, maha kuasa. La azza, tidak ada apes, tidak ada rusak sertanya. Adilun, Allah maha adil, yang kedua. La jur, maha, tidak ada racun, tidak ada khianat, maha besertanya. Jadi ini adalah ayat alamat Allah Ta'ala wahidun tidak rukun arba, gimana tadi? Baik, itu arkanul iman arba'atun. Rukun dalam iman itu ada 4, tapi ini menurut siapa tadi? Menurut Ali Al-Munir dalam kitab Tuhfatul Wafiyah. Tapi yang dipakai mah untuk kita. Rukun iman kan ada 6 ya. Pertama, iman kepada Allah, malaikat, Allah, kitab, Allah, apalagi Rasul-Rasul, Allah, terus hari kiamat, terus dan itu rukun. Tetapi yang dibahas di sini adalah al-imanu billah, iman kepada Allah, wa bima ja'a anillah, dan iman kepada apa-apa yang datang dari Gusti Allah. Apa maksudnya? Pertama, amantu billah, saya iman kepada Allah. Allah itu yang mana? Ketika Nabi menjelaskan kepada umat-umat jahiliyah
Di mana banyak proses pertanyaan-pertanyaan yang perlu proses penjawaban dari Nabi. Di mana? Maka kita diajarkan dalam Aqaidul Iman. Aqaidul Iman dalam kitab Hijab Daruri tingkat dasar tentang Aqaidul Iman dipahamkan kepada anak-anak dari mulai sifat wujud sampai sifat kaum mutakaliman itu harus dipahami agar betul-betul mereka mengetahui apa arti wujud, tidak, bahwa wala pada dawati yang menafsi wahdani ilmu ayat dan sebagainya. Paham yang 20 sifat, paham mustahilnya, paham jaiznya. Siapa Allah itu? Ini kan dari Al-Quran betul-betul menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kehidupan, termasuk orang-orang kafir yang bertanya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim AS, beliau mencari Tuhan berapa lama? Berapa lama mencari Tuhan? Dia melihat malam, datanglah bulan. Apa ini Tuhan? Apa ini Tuhan? Bulan. Tapi ternyata makhluk ini orang ini bulan ini pagi-pagi nggak ada kemana. Muncul lagi matahari ketika pagi. Wah, apa ini Tuhan? Tapi kenapa matahari itu sore tidak ada lagi? Terus dipikirkan. Ketika datang angin, apa ini Tuhan? Tapi kenapa angin ini kadang-kadang ada, kadang tidak ada? Akhirnya datanglah ilham kepada beliau untuk menetapkan menentukan. Kalau sekarang hidayah, kalau wahyu, jawabannya muncul dalam pemikirannya. Oh, ini malam, ini siang, bukanlah Tuhan. Matahari bukanlah Tuhan, bulan bukanlah Tuhan, hujan bukanlah Tuhan, panas bukanlah Tuhan. Tetapi Tuhan saya adalah yang menciptakan matahari yang mengelilingi siang, yang menerangi siang, bulan yang menerangi waktu malam, dan menciptakan gelap dan menciptakan terang. Itu berarti Tuhan saya. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Jadi yang menciptakan langit dan menciptakan bumi itulah Tuhan. Al-iman billah wa bima jaa'a anillah, dan apa-apa yang datang dari Allah kepada kita. Apa yang datang? Rezeki. Kenapa kita bisa minum? Kenapa bisa minum? Terus dengan minum bisa enak. Kenapa datang air bersih? Dari mana air bersih? Air tak pernah kurang. Datang buat mandi, buat makan, buat minum, buat masak, ada terus. Ada air jus, ada air manis, ada air tawar, ada air asam, ada air pahit, ada jamur dan sebagainya, itu air. Kenapa air tidak berhenti? Kenapa air datang terus? Orang hanya bisa membuat air, mengemas air sendiri, bisa botol, bisa gelas, bisa jadi jus, bisa jadi es campur dan sebagainya. Orang hanya bisa memproses, tapi bahan baku siapa yang bisa bikin? Ini kan majaa adalah iman kepada apa yang datang dari Allah. Kita harus imani datangnya air itu dari Allah. Kita harus imani datangnya hujan itu dari Allah. Kita harus imani datangnya panas ini dari Allah. Itu beriman. Kita harus imani apa yang kita makan hari-hari itu dari Allah. Kita harus imani bahwa pakaian yang kita pakai itu dari Allah. Jangan merasa hebat. Saya mah bisa. Kamu bisa dari mana? Dari Allah. Kamu hidup dari mana? Dari Allah. Kamu pintar dari mana? Bukan karena sering sekolah kamu menjadi pintar. Banyak yang sekolah bodoh.
Kemampuan, ketidakmampuan kita dari Allah. Pendek umur, panjang umur dari Allah. Situasi yang terjadi pada lingkungan kita ini dijalankan oleh Allah. Jadi iman kepada apa yang datang dari Allah itu yang telah datang, yang akan datang, yang sedang datang, yang terjadi, sedang terjadi, telah terjadi, semua kita imani. Jadi kalau semua mengembalikan kepada Allah, hati terutama ya. Tadi itu kewajiban hati. Kalau lisan, kalau kan begini ya, usah misalkan ya, jadi rapi, ada jadi rapi, lisan. Hati mana? Di Gusti Allah. Diakhirkanku, lamun ngomong ya, pahala nanya ke saya. Bahasa rasakannya sama Allah. Dimana Allah itu udah motor. Kira-kira kurang layak ya. Karena itu bagiannya bukan bagian lisan, tapi bagian ada yang seharusnya diungkapkan, ada yang seharusnya tidak diungkapkan. Tapi awas, hati harus meyakini. Bisa aja saya yang datang bawa saya itu misalkan tadi yang datang cepat tadi itu dari mana ya saya lisan bisa Pak Haji tadi bawa saya tapi hati di Gusti Allah. Jadi hati begitu, mulut syariat, hati hakikat. Kenapa kamu sehat? Oh sudah mah, kalau makan paksa yang sempurna. Pagi-pagi makan lama-lama, sore makan ini dan itu, apa karena makan? Apakah itu bisa menjamin dia sehat, dia kuat? Tidak. Yang bisa menjamin Gusti Allah. Maka ketika ditanya, oh kamu sehat lah ya? Cek hati mah Allah. Tapi cek lisan mah, saya pagi-pagi sering melakukan A, rutinitas A, B, C, D, makan lari-lari setiap pagi, akhirnya saya energi terus, saya terus cek lisan. Tapi cek hati mah kuring sehat teh Gusti Allah. Karena bagian ada bagian ucapan, ada bagian lisan. Lalu semua di awal-awal nanti orang bisa menganggap seperti kita sombong ya, betul nggak gitu? Mana masalah ya Allah. Ngomong situ Allah baik, ngomong situ dengan Allah baik, bukan gitu. Tapi sedikit. Tetapi bukanlah salah